Halo guys, kembali lagi di channel Sandi Film. Apa kabar kalian semua para setia penonton Sandi Film? Sudah kangen dengan film jadul? Ya, kali ini saya akan mereview sebuah film kokopetan tahun 1982. Seperti apa keseruannya? Yuk kita tonton bersama. Tapi sebelum itu kalian like video ini dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik dari channel Sandi Film. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang pria bernama Daniel yang akan melamar sebagai psikiater di rumah sakit Kelo ini. Mendengar hal, Alice Insidious yang masih muda meminta Daniel untuk menunggu sampai seorang petugas mengantarkannya ke ruang atasannya. Setibanya di ruangan CEO rumah sakit Kelo, si atasan pitak bernama Leo langsung melakukan interview. Lantas Daniel pun berkata jika sebelumnya ia sering menangani pasien borongan, termasuk orang-orang stres akibat gagal jadi caleg. Tak cuma itu, dirinya sempat mengenai pasien menderita skizofrenia dan juga pikun akut. Dirasa Daniel memenuhi kriteria, Leo pun memutuskan untuk merekrut Daniel. Beberapa saat kemudian, Leo langsung mengajak Daniel melakukan room tour menuju sel para pasien. Ia pun menjelaskan jika sistem keamanan di tempat ini semuanya berbasis elektronik yang sudah teruji kecanggihannya, termasuk kunci pintu otomatis ini. Sesampainya di lantai 3, mereka dihampiri seorang petugas keamanan bernama Ipeng. Ia pun berkata jika semalam seorang pasien bernama Frank berusaha kabur melalui jendela kamarnya. Namun untung saja berkat pengamanan otomatis semua bisa terkendali. Dirasa waktu yang tepat, Leo berniat memperkenalkan diri pada para pasien kolot tapi di tempat ini. Sesampainya di ruangan, Leo langsung memperkenalkan Byron yang merupakan mantan seorang pendeta, di mana Byron menjadi gelo setelah gagal memutuskan diri sebagai orang suci. Lantas, pria yang mirip kucing garong ini bernama John, di mana John menjadi gelo setelah mengalami insecure akut hingga ia tidak mau menampakkan bungkuknya. Kemudian, si pria subur bernama Ronald yang dulunya merupakan seorang predator gabrut para bocil di bawah umur. Di tengah perkenalan, seorang pasien galak bernama Frank tiba-tiba merasa kesal saat dokter kesayangannya yang bernama Henry akan digantikan oleh Daniel. Dengan kelakuannya yang aneh, Frank meminta Daniel untuk selalu waspada. Di malam harinya, Frank yang merupakan mantan pensiunan perang terlihat tidak bisa molor. Lantas dengan pemikirannya yang gelo, Frank malah menduga jika dokter kesayangannya telah dihabisi oleh Daniel supaya ia bisa bekerja di tempat ini. Kemudian Frank mengajak circle gelonya untuk bekerja sama guna membalaskan kematian Henry. Namun gua ingatkan sekali lagi, jangan heran karena kalau kalian heran artinya sama-sama gelo. Dan kini Frank akan memikirkan cara supaya mereka bisa keluar dari tempat ini. Di keesokan harinya, Daniel diajak Ipeng ke ruangannya untuk membicarakan sesuatu, di mana semalam ia sempat mendengar percakapan Frank yang sedang membuat rencana untuk menghabisi Daniel. Ia pun meminta Daniel untuk waspada karena keempat pasien ini dikenal sangat harak dan telenges, dan sebenarnya Ipeng pun tidak nyaman bekerja di tempat ini karena selalu merasa jika nyawanya terancam. Ipeng pun mengungkapkan jika satu-satunya alasan dirinya masih selamat adalah sistem keamanan elektrik di tempat ini. Sementara di taman, Leo yang sedang mengobrol seketika heran mendengar keributan. Rupanya debusan yang Brion lakukan hanyalah upaya pengalihan supaya Ronald bisa melakukan aksinya. Hingga sesaat kemudian Ronald pun dengan mudah mendapatkan alamat rumah Daniel. Tak cuma itu, Ronald si predator tiba-tiba tertarik saat melihat putri Daniel yang masih cukup manis. Di malam harinya, Daniel dan istrinya yang bernama Nella berencana untuk mengantar adiknya ke Ojohn's Bar. Di saat itu pula si adik bernama Tini mengatakan jika saat ini Ojohn's Bar sedang ramai pengunjung setelah kedatangan band apa-apaan roboh yang sedang naik dahan.
Sesampainya di ujung bar, Tin yang tidak sabar ingin mosing langsung pergi mendekati panggung. Lantas dengan gaya mosing saling jorok, Tini terlihat begitu menikmati konser acak kadut ini. Namun di tengah asiknya mosing, mereka pun kesal dengan listrik yang tiba-tiba mati, dan rupanya tidak hanya Ojones Bar, pemadaman ini mencakup seluruh kota. Sementara di RSJ, bagaikan hoki seumur hidup dipakai sekali, Brion dan yang lainnya merasa jika ini adalah kesempatan emas untuk bisa kabur dari rumah sakit Gelo. Betapa senangnya Frank saat mengetahui sistem keamanan tempat ini benar-benar lumpuh total. Sesaat kemudian Ipeng pun panik saat melihat para pasien yang berhasil keluar dari kamarnya. Suwe sekali meski sudah berkamuflase, namun Ipeng dirasa ini kesempatan para pasien ini langsung melakukan kekesalan yang selama ini mereka pendam. Oh my god, bagaikan sepeda lipat, seketika Ipeng tewas setelah disemek ala-ala Brock Lesnar. Sementara di luar, Dokter Ucup yang baru tiba langsung panik saat melihat Circle Gelo di lantai 3 berhasil keluar. Seolah disediain, setelah menghabisi Ucup, mereka pun dengan leluasa kabur menggunakan mobil. Di perjalanan pulang, Daniel pun kaget sekaligus heran saat mendengar berita jika pemadaman ini diakibatkan oleh PLN yang selalu mengalami kerugian. Maka dari itu mungkin saja pemadaman listrik ini akan berlangsung cukup lama. Sementara di kota, para warga malah memanfaatkan situasi ini dengan menjarah toko. Di saat itu pula Circle Gelo yang baru tiba seakan melihat surga. Karena kejadian ini mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau. Dan kini mereka pun berniat mencari sesuatu untuk melancarkan rencananya. Sungguh edan, setelah mendapat topeng Jejen Jason, si pemalu seakan menemukan jati dirinya. Di saat itu pula mereka yang mendengar kedatangan polisi bergegas pergi dari tempat ini. Di keesokan harinya, Sin beralih pada seorang tukang pos bernama Kang Dayat yang sedang sibuk mengantar-ngantar Wasel. Namun di saat itu pula Circle Gelo seolah mempunyai rencana. Arisariasi Gelo. Eta si Cowboy kaget yang tak berdosa pun langsung menjadi korban kekopetan mereka. Hingga sesaat kemudian Brion langsung mempunyai ide berniat menyamar sebagai tukang pos. Sementara di rumah, Nella meminta Tini untuk segera berganti baju karena sebentar lagi akan mengajaknya berbelanja. Hingga saat kemudian Nella pun heran mendengar kedatangan seseorang.
Rupanya Byron yang menyamar sebagai tukang pos berusaha memastikan keberadaan Daniel, namun mendengar Daniel tidak ada di rumah, Byron memutuskan untuk segera pergi. Singkat waktu, putri Daniel yang bernama Layla merasa heran saat mendapati rumahnya yang begitu sepi. Dirasa ibu dan bibinya sedang pergi ke pasar, Layla pun tidak terlalu memikirkannya. Namun seketika Layla pun bingung saat melihat seorang pria subur tiba-tiba berada di tempat rumahnya. Lantas Ronald pun beralasan jika dirinya merupakan pengasuh yang baru. Sesaat kemudian, Ronald langsung mengeluarkan jurus predator dengan mengajak Layla bermain Barbie-Barbian di kamar. Lantas, apakah masa depan Layla akan terancam? Satu jam kemudian, seorang kewes mirip Barbie-Barbian bernama Carol baru saja tiba di rumah Daniel. Rupanya, selama ini Carol adalah pengasuh Layla yang datang terlambat. Heran dengan suasana rumah yang begitu sepi, Colin bergegas mencari keberadaan Layla. Entah apa yang telah terjadi, di mana saat ini Layla terlihat sedang tidur pulas. Sesaat kemudian, Carol pun merasa jika sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengajak si ayang bermaksiat. Hingga tak lebih dari 5 menit, si ayang pun bernama Randy sudah tiba di rumah majikan Carol. Kemudian Randy pun semeringah saat melihat pakaian Cole yang menuntunnya ke arah kamar. Seketika Randy pun hijau saat melihat Carol yang sudah ready untuk bermaksiat. Takut majikannya keburu datang, Carol pun Randy pun bergegas. Namun baru saja dimulai, Carol pun panik saat mendengar suara dari arah lemari. Tak ingin kesempatan ini terbuang percuma, Randy berusaha untuk mengeceknya. Dirasa tidak ada apa-apa, Randy merasa jika tadi Carol hanya salah dengar saja. Akan tetapi, Randy ditarik oleh sosok misterius di bawah dapan. Sungguh naas, pasangan maksiat ini harus tewas sebelum puas menjalani masa muda. Singkat waktu, mereka pun panik saat melihat rumahnya kedatangan polisi. Di tengah pemeriksaan, Layla berkata jika ia sempat kedatangan seorang pria subur yang mengaku sebagai pengasuhnya yang baru, di mana pria subur ini memintanya untuk hingga setelah melakukan investigasi polisi, jika pria tersebut Ronald adalah salah satu pasien RSJ. Namun anehnya pihak kepolisian tidak menemukan siapapun di rumah ini. Mendengar hal itu, seketika Nela pun panik saat mengetahui kawanan orang gila sedang berkeliaran di kawasan rumahnya. Takut ada korban lain, Daniel berniat mengundang seorang detektif borongan bernama Geheng untuk menjaga rumah. Saat makan malam, Nela pun panik saat mendengar suara dari luar. Mendengar hal itu, Geheng, si detektif borongan, langsung melakukan tugasnya.
Oh my god, betapa syoknya mereka saat melihat si Geheng tewas di sate crossbow hingga mengalami mulus kronis. Di tengah rasa syok, Daniel meminta semua orang untuk menutup akses semua masuk ke rumah ini. Namun sesaat kemudian Daniel berkata jika jasad Geheng tiba-tiba hilang entah kemana. Kemudian Daniel berusaha memikirkan cara untuk pergi dari tempat ini. Tapi tiba-tiba hampir saja terkena crossbow. Lantas Daniel mengajak pacar Tini untuk menutup pintu menggunakan lemari. Beberapa saat kemudian Daniel berusaha memperingatkan semuanya untuk tetap waspada karena ia merasa kawanan orang Gelo itu akan menyerang mereka melalui berbagai sisi. Di tengah kebingungan, Daniel berkata jika semua hanya bisa bertahan di rumah sampai bantuan datang. Lalu tiba-tiba melihat jasad Geheng digunakan untuk menjebol jendela, mereka pun panik bergegas menutupnya. Di saat itu pula Tini yang mengalami syok berat tiba-tiba mendengar sesuatu. Rupanya Tini yang kena mental sampai mengalami halusinasi. Tak cukup sampai di situ, kepanikan mereka pun semakin berlanjut saat mencium bau hangus dari arah basement. Untung saja Daniel sempat melakukan perlawanan hingga membuat Brion kelengar. Kembalinya ke dapur, Daniel berniat mengajak semua orang untuk kabur menggunakan mobil. Tapi tiba-tiba akhirnya Ronald pun modar setelah mengalami encok kronis. Dirasa ini kesempatan, Daniel bergegas keluar untuk mempersiapkan mobil. Tapi di saat itu pula Tina hanya bisa memeluk ayangnya untuk menenangkan diri. Tanpa diduga, rupanya Tom adalah psikopat Jasonan yang menyamar sebagai pacarnya Tina. Baru saja mereka lega, Frank tiba-tiba datang sambil menodongkan crossbow-nya. Lantas Daniel menegaskan jika Dr. Henry masih hidup dan bekerja di Jones Hospital. Di tengah rasa tak percaya, tiba-tiba listrik kembali menyala. Antara malu dan edan, Frank hanya bisa terdiam saat mendapati kenyataan jika selama ini Dr. Henry masih hidup, di mana semua kegilaan ini hanya berdasarkan pemikirannya saja. Menyadari hal itu, Frank pun langsung menyesali semua perbuatannya. Betapa leganya keluarga Daniel saat mengetahui jika semua kekacauan ini telah berakhir. Bagaimana film kegeloan sekali, bukan? Tak hanya cukup dijelaskan lagi karena filmnya sudah gelo. Intinya kalau nontonin orang gelo yang sedang melakukan aksi gelo dengan imajinasi gelo